ke berbagai penjuru dunia. Tumor ini termasuk monokotil dan termasuk angiospermae. Cara perkembangbiakan dengan dua cara, yaitu perkembangbiakan tanaman keladi hias secara vegetatif umbi dan perkembangbiakan tanaman keladi hias secara generatif biji. Perkembangbiakan melalui cara umbi lebih cepat, sedangkan dengan biji memakan waktu. Yang keenam adalah kuping gajah atau Anthurium crystallinum. Anthurium termasuk tanaman hias dari keluarga Araceae. Tanaman berdaun indah ini masih berkerabat dengan sejumlah tanaman hias populer semacam Aglonema, Philodendron, kaladi hias, dan Aloxia. Dalam keluarga Araceae, Anthurium adalah genus dengan jumlah jenis terbanyak. Tumor ini termasuk monokotil dan termasuk angiospermae. Cara berkembangbiak tanaman kuping gajah adalah dengan cara vegetatif, stek batang, dan bisa juga dengan cara stek mata tunas. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyebar ke wilayah Asia Tenggara termasuk Malaysia dan Indonesia. Pohon mangga memiliki akar utama yaitu tunggang dan memiliki akar cabang. Bunga mangga merupakan bunga hermafrodit, sedangkan buah mangga bentuknya bervariasi seperti oval, bulat, dan putih. Pohon mangga termasuk jenis tanaman dikotil. Pohon mangga termasuk kelompok angiospermae dan termasuk dalam perkembangbiakan secara generatif. Yang kelima adalah puring. Tanaman puring adalah tanaman hias berkarangan populer terbentuk perdu dengan bentuk dan warna daun yang sangat bervariasi. Jenis tanaman hias bernama Codium variegatum ini berasal dari Malaysia dan Pasifik. Namun kini telah tersebar di seluruh daerah tropika dan subtropika, serta menjadi salah satu simbol turisme. Tanaman puring memiliki beragam wujud dengan jenis semak atau pohon berukuran kecil. Puring termasuk tanaman dikotil, puring termasuk tanaman angiospermae, dan puring termasuk tanaman yang berkembang biak secara vegetatif alami. Yang keenam adalah lidah mertua. Tanaman lidah mertua adalah marga tanaman hias yang cukup populer sebagai penghias. Lidah mertua salah satu tanaman hias asli dari daerah tropis. Tanaman ini memiliki banyak jenis. Tanaman ini memiliki daun keras, sukulen, tegak dengan ujung meruncing. Lidah mertua termasuk tanaman monokotil. Lidah mertua termasuk tanaman angiospermae. Lidah mertua termasuk ke dalam perkembangbiakan secara vegetatif alami. Demikian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengidentifikasi tanaman di sekitar sekolah. Nama anggota kelompoknya yaitu ada Dwi Salvaira, Francisca Davina, Febri Angelina, Kayla Putri Ramadhani. Lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera adalah spesies tumbuhan dengan daun berdaging tebal dari genus aloe. Tumbuhan ini bersifat mendaun berasal dari Jazirah Arab. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias. Aloe vera termasuk tanaman monokotil. Aloe vera termasuk kelompok angiospermae. Aloe vera termasuk tanaman generatif. Yang kedua adalah kuping gajah atau Anthurium crystallinium. Anthurium crystallinium atau yang dikenal dengan nama tanaman kuping gajah adalah tanaman hias dari keluarga Araceae. Tanaman hias kuping gajah adalah salah satu tanaman favorit yang digemari banyak orang. Bentuk, warna, dan ukuran yang unik ini menyerupai kuping gajah. Tidak heran keunikan inilah yang menjadi ciri khas tanaman ini. Kuping gajah termasuk tanaman monokotil. Kuping gajah termasuk kelompok angiospermae dan kuping gajah termasuk tanaman vegetatif alami. Yang ketiga yaitu mahkota duri atau Euphorbia mili. Mahkota duri atau Euphorbia mili ini merupakan salah satu spesies dari 2000 spesies lain dari genus Euphorbia. Merupakan tanaman hias yang berasal dari Madagaskar dan tergolong tumbuhan semak dengan tinggi mencapai 180 cm. Tumbuhan berkayu dan berduri ini merupakan tumbuhan yang hidup di tahunan.
Dalam kondisi pertumbuhan yang baik, bunga euphorbia akan mekar sepanjang tahun. Euphorbia merupakan tumbuhan monokotil. Euphorbia termasuk kelompok Angiospermae dan euphorbia termasuk tanaman generatif. Yang keempat adalah pohon mangga. Pohon mangga adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari India. Pohon mangga kemudian menyebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat selalu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tanaman yang ada di sekitar sekolah dari anggota kelompok 1 dari kelas 94. Lidah buaya atau nama ilmiahnya aloe vera. Lidah buaya atau aloe vera termasuk kelompok Angiospermae, tebal dari genus aloe. Tumbuhan ini bersifat menahun, berasal dari Jazirah Arab, dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semi-tropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman ini termasuk kelompok Angiospermae dan tumbuhan monokotil. Mangga, atau nama ilmiahnya Mangifera indica. Mangga atau mempelam adalah nama sejenis buah, demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam genus Mangiferae dari 35 sampai 40 anggota dari famili Anacardiaceae. Nama mangga berasal dari bahasa Tamil, yaitu mankai yang berarti man. Pohon mangga dan kai buah. Tumbuhan ini termasuk dalam dikotil dan kelompok Angiospermae. Tanaman alpukat atau nama ilmiahnya Persea americana. Alpukat atau avokat adalah tumbuhan penghasil buah meja dengan nama sama. Tumbuhan ini berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Pohon dengan batang mencapai tinggi 20 meter dengan daun sepanjang 12 hingga 25 cm. Bunganya tersembunyi dengan warna hijau kekuningan dan ukuran 5-10 mm. Ukurannya bervariasi dari 7 hingga 20 cm dengan massa 100 hingga 1000 gram. Biji yang besar 5 hingga 6,4 cm. Tanaman ini termasuk dalam dikotil dan kelompok Angiospermae. Coleus atau nama ilmiahnya Plectranthus scutellarioides. Miana, iler atau Coleus Atrompurpureus adalah tanaman semak dengan tinggi dapat mencapai 1,5 meter. Daunnya berkhasiat sebagai obat wasir, obat bisul, obat demam nifas, obat radang telinga, dan obat haid tidak teratur. Daun Coleus merupakan daun tunggal berbentuk bulat telur. Ujung daun runcing dengan tepian rata dan pangkal yang tumpul. Pertulangannya menyirip dengan panjang 7-11 cm, lebar 5-7 cm, panjang tangkai kurang lebih 3 cm dan berwarna ungu. Tanaman ini termasuk dalam kategori dikotil dan kelompok Angiospermae. Cabai atau bahasa ilmiahnya Capsicum frutescens. Cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Sapsidium. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana pemanfaatannya. Sebagai bumbu, buah cabai yang pedas sangat populer di Asia Tenggara sebagai penguat rasa untuk makanan. Tanaman ini termasuk dalam kategori dikotil dan kelompok Angiospermae. Kaca piring atau nama ilmiahnya Gardenia jasminoides. Kaca piring adalah perdu tahunan dari suku kopi-kopian atau Rubiaceae. Bunganya berwarna putih dan sangat harum. Nama binomial G. Jasminoides berarti gardenia yang menyerupai melati. Tetapi secara taksonomi, kaca piring tidak berhubungan dekat dengan melati, Jasminum, atau anggota suku Oleaceae. Habitus berupa perdu tegak dengan tinggi 1-2 meter. Batangnya berkayu, bercabang, ranting mudanya berlapis lilin dengan warna hijau kecoklatan. Tanaman ini termasuk dalam kelompok Angiospermae dan kategori dikotil. Demikian presentasi dari kelompok 1 kelas 94. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 95 dan saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tanaman yang ada di sekitaran sekolah. Pertama-tama saya akan mempresentasikan tentang tanaman basil. Basil dengan sebutan daun kemangi di Indonesia secara umum dikenal dengan daun selasi. Secara disilasi yang dikenal dengan amping. Habitat dan penyebaran dapat ditemukan di tempat lembab dan teduh di dataran rendah di tinggi sampai 450 meter. Tanaman basil termasuk dalam tumbuhan dikotil atau dicotyledon adalah tumbuhan organispermae yang mempunyai biji dengan 2 daun lembaga, dan tanaman basil termasuk ke dalam vegetatif adalah cara berkembang biak tanpa adanya proses perkawinan. Yang kedua, saya akan mempresentasikan tanaman sirih. Sirih adalah tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Sirih digunakan sebagai tanaman obat fitofarmaka, sangat berperan dalam kehidupan dan sebagai upacara adat rumpun Melayu. Tanaman sirih lurik lebih umum dikembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni stik, cangkok, dan perundukan. Daun sirih termasuk organisme karena daun sirih adalah tumbuhan berbiji tertutup. Yang ketiga, lili pasir. Lili pasir tanaman hias daun yang menampilkan sederhana tapi disukai banyak orang. Pasir biasanya juga disebut bulu ayam karena memiliki daun berbentuk memanjang, kecil, tetapi putih dan berluas hijau tua. Lili pasir secara morfologi, lili pasir termasuk kelas monokotil, mempunyai akar serabut, batang tidak berkacang, daun sejajar, bunga kelipatan 3, dan tipe perkecambahan hipogeal. Untuk memperbanyak tanaman lili pasir bisa dilakukan dengan generatif, yakni perbanyakan dengan tunas yang keluar dari stolon, atau dengan vegetatif pembanyakan dengan pemisahan anakan. 4. Tanaman pucuk. Pucuk merah adalah jenis tanaman perudu yang tak sepopuler ataurim atau sejenisnya. Bentuk daunnya pun tidak sevariatif tanaman hias populer tadi. Tak heran bila tanaman ini lalu dikenal dengan nama pucuk merah. Tajuk tanaman muda yang baru tumbuh akan menyembul indah di sela-sela daun yang menghijau, seperti layaknya bunga di antara dedaunan. Tumbuhan pucuk merah termasuk dan dikategorikan sebagai tumbuhan dikotil. Pucuk merah merupakan tumbuhan aganispermae atau tumbuhan berbunga. Tumbuhan pucuk merah termasuk ke dalam vegetatif dan generatif. 5. Tanaman mangga. Pohon mangga adalah salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan. Mangga bertujuan sebagai konsumen pribadi maupun untuk tujuan komersial karena nilai ekonomis dari buahnya. Buah mangga dapat dikonsumsi langsung saat matang ataupun mentah, serta dapat diolah menjadi makanan dan minuman. Pohon mangga termasuk dalam kelas dikotil karena mangga berakar tunggang dan memiliki kabium yang dapat tumbuh dan membesar pada bagian batang dan akar, sehingga pohon mangga termasuk dalam kelompok tumbuhan aganispermae. Mangga termasuk dalam generatif perkembangbiakan tumbuhan mulai proses perkawinan yang meliputi penyerbukan, pembuahan, sehingga menghasilkan buah dan biji. Siang-siang pergi kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi dari kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.